pertama. Kalau kepala dinasnya merasa tidak terima, ya sudah kepala dinas sekalian aja. Kalau saya jadi kepala dinas ya, kenapa enggak itu RAB-nya tuh? Nah, kepala dinas mudah-mudahan nanti nonton nih kepala dinasnya kan. Semoga. RAB-nya terkait dengan lomba kemarin, upload aja di internet. Dan itu publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan ataupun yang sedang menonton channel Bincang-Bincang Haris. Kembali lagi kita dalam Bincang-Bincang Haris, tentunya bersama saya Imron Wasi yang akan memandu dan akan memantik diskusi kita pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kami akan memperbincangkan terkait dengan peristiwa yang hari ini heboh, tentunya masih di Provinsi Banten, lebih tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Dan dalam hal ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSI selaku analis politik dan kebijakan publik. Nah, oleh karena itu mungkin beliau akan melihat dari perspektif public policy ataupun dari aspek politiknya terkait dengan peristiwa yang hari ini menjadi heboh di Kabupaten Pandeglang, tepatnya ini ya insentif yang sudah diberikan oleh Kadispora kepada pemenang ataupun juara cabang olahraga di sana. Nah, baik kita langsung saja sapa Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSI. Selamat pagi Pak Dr. Selamat pagi Imron. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Pak Dokter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Imron juga sehat, amin, lancar amin, studinya, amin. Lancar setiap kegiatan-kegiatannya. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Imron. Nah, ini kemarin Pak Dokter di media massa terutama dan termasuk mungkin di media sosial juga sangat ramai perbincangan kita, perbincangan halayak publik ya, terutama di ruang publik kita terkait dengan insentif ataupun reward yang diberikan oleh Kadispora Pandeglang kepada para pemenang ataupun para juara atlet di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai cabang olahraga. Nah, ini kenapa menuai polemik di tengah masyarakat Pandeglang ataupun secara masyarakat secara keseluruhan, mungkin karena insentif yang tidak sesuai yang diterima oleh para pemenang tadi. Mungkin tadi dari berbagai informasi yang sudah saya himpun, itu memang sangat jauh sekali Pak Dokter insentif yang diberikan atau reward yang diberikan kepada para pemenang tadi ya. Iya. Padahal kalau kita lihat dari sisi anggaran memang sangat fantastis anggaran yang diperuntukkan untuk ini ya, untuk dalam tanda kutip tadi kegiatannya ya. Dalam hal ini mungkin Bupati Kaf ya sebutannya ya. Bupati Kaf ya. Oke, mungkin itu ya Pak Dokter. Nah, mungkin publik juga ingin bertanya-tanya selama ini kok bisa terjadi padahal mereka itu juara satu begitu Pak Dokter, tapi insentifnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para atlet begitu. Sedangkan kita ketahui mungkin dari sisi pembinaan tentunya membutuhkan anggaran yang besar agar para atlet ini dari sisi edukasi ataupun dari sisi lainnya juga merasa dirinya itu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Pandeglang. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter melihat polemik yang terjadi hari ini dan sampai mungkin Imron juga sampai ke beberapa media massa termasuk ke media nasional. Nasional ya, betul. Terkenal Banten. Nah, bagaimana pandangan Pak Dokter terkait hal itu? Oke, ya terima kasih Imron. Selamat pagi buat semuanya rekan-rekan. Ada berapa ini ya yang viral di Banten, terutama di momen akhir tahun ini. Yang pertama, selain isu COVID juga belum selesai, PPKM, pariwisata dan sebagainya, tidak kalah menghebohkan, ada di salah satu kabupaten di Provinsi Banten ya, Kabupaten Pandeglang, ada event Bupati Cup ya, Cup, ada panjat tebing, kemudian ada beberapa cabang olahraga lainnya yang diperlombakan. Ya, kita semua pasti baca berita itu. Ya memang ketika kita lihat ya sangat kaget juga, memang apakah segitu anggarannya gitu kan? Betul. Atau ini sekelas kayak lomba 17-an yang ada di RT gitu. 17-an juga cukup besar sih Pak Dokter. 17 juga besar ya di RT. Ya kalau kita nggak salah, yang saya coba cari informasi dari beberapa media ya, yang pertama juara satunya untuk panjat tebing itu kurang lebih 200 ribuan ya, 235 ribu atau 265 ribu ya kalau nggak salah. Kemudian
juara 2-nya 165.000 dan juara 3-nya 95.000. Itu pun katanya lebih kelebihan Rp1.000, harusnya 94.000, pajaknya Rp6.000. Nah, ini juga menjadi bahan perdebatan kita nanti Pak Dokter ya. Iya, jadi guyonan sebetulnya. Ya, kalau melihat seperti ini, pertanyaannya, sedangkan ini kan berbicara pada kedepannya pembinaan dan sebagainya. Apakah dalam sudut pandang kebijakan ini sudah benar atau tidak? Ya, kita coba diskusikan. Yang pertama gini, sebetulnya kejadian yang ada di Pandeglang ini merupakan saya yakin bukan pertama kali dan ini bukan terakhir kali. Sebetulnya kejadian seperti ini banyak. Mungkin bukan berbicara pada kegiatan Bupati Cup saja. Mungkin karena ini trending Bupati Cup gitu kan. Sebetulnya banyak setiap kegiatan kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Dalam bentuk yang lain Pak Dokter. Dalam bentuk yang lain. Nah, yang coba saya jelaskan dulu dari awal, tidak bisa semerta-merta tiba-tiba dapat anggaran sekian gitu ya. Jadi kalau dalam kebijakan itu ada turunan kebijakan. Iya, alurnya seperti apa tuh Pak Dokter? Nah, supaya teman-teman masyarakat dan sebagainya juga paham, ini bisa mengkrosek sebetulnya ini menjadi trigger tersendiri sebetulnya. Kejadian seperti ini jadi trigger tersendiri sehingga saya berharap masyarakat juga lebih banyak mengawasi kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kinerja-kinerja lainnya, ya. Betul. Iya. Nah, supaya teman-teman lainnya dan pemirsa paham, saya mengutip dari buku dari kebijakan publik, baik yang kita tulis juga di buku New Normal ini, kemudian dari buku Dr. Rian Nugroho dan beberapa ahli-ahli kebijakan lainnya. Jadi kebijakan itu ada turunan. Paling tertinggi itu kebijakan, kemudian turunan dari kebijakan ini disebutnya ini program. Ya kan, program. Dari program, ya kan, ini turun lagi jadi proyek atau kegiatan. Proyek atau kegiatan. Nah, kalau udah bahasanya proyek, nah masyarakat pasti udah paham tuh. Berarti ada nominal di situ, ada dikeluarkan. Ya, ada budgetingnya ya, ada budgetingnya. Dan ini sering kita ulas juga Pak Dokter ya di ruang kelas. Di ruang kelas. Nah, kebijakan tuh muncul dari mana? Kebijakan nggak semerta-merta muncul begitu saja dibuat begitu saja. Nah, kebijakan itu berawal dari visi misi yang dibuat oleh kepala daerah terpilih. Atau pemimpin terpilih. Turunannya dari visi misi itu berarti ejawantahnya menjadi rencana strategis pembangunan. Dari rencana strategis pembangunan, renstra ini baru diukur. Sehingga ketika renstra ini terukur, baru lahirlah kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan tadi turunannya jadi program jadi proyek atau kegiatan. Nah, kalau kita urutkan nih, kalau kita urutkan berarti kebijakan itu tataran di mana? Nah, contoh kebijakan itu contohnya misalkan kalau di daerah berarti lahirlah peraturan daerah Perda. Kalau di daerah ya, disebutnya Perda. Nah, kalau program itu di mana turunannya? Program itu biasanya turunan dari Perda. Bentuknya kalau di daerah itu berarti peraturan bupati atau peraturan wali kota. Berarti kalau Perda itu berarti kebijakannya eksekutif dan legislatif tuh, ketuk palu bersama itu. Nah, turunan dari kebijakan itu pada hal teknis program itu cukup Perbub biasanya. Perbub yang mengatur teknis lagi. Nah, dari Perbub itu, nah pada turunan dari program tersebut, proyek dan kegiatan biasanya turunannya itu lebih pada ke eksekutif, berarti apa? Ke OPD atau dinas-dinas yang terkait. Nah, biasanya itu bentuknya sudah menjadi program atau kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dinas-dinas masing-masing. Disesuaikan. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu kepala dinas. Mereka biasanya mengeluarkan surat keputusan kepala dinas. Turunannya, kegiatan lebih rincinya itu ada di kepala bidang atau di eselon 3-nya, kemudian ada di eselon 4. Kasihnya kegiatan ini. Udah di situ tuh, stok di situ tuh. Alur dari kebijakan publik tadi. Alurnya. Kalau kita runtutkan dari teori tadi, ya kan, kita tarik nih benang ini ke studi kasus tadi, contoh yang viral Bupati Cup, betul. Nah, ada yang statementnya kan Bupati nggak tahu apa-apa ya kan? Ya, betul. Nah, ini kan juga mengafirmasi Pak Dokter ya, kalau misalkan Bupati tidak tahu menau, tapi di siang lain Bupati Cup diselenggarakan oleh Dispora. Nggak mungkin. Bupati pasti tahu. Pasti tahu ya? Bupati pasti tahu. Tapi yang mungkin disebut Bupati tidak tahu mungkin hadiahnya, ya nominalnya tadi. Nominal hadiah itu yang mungkin Bupati tidak tahu. Tapi kalau Bupati Cup-nya nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti tahu ya. Karena itu masuk dalam SPD kan. Sistem SPD. Disebutnya SPD ya, lupa saya. Perangkat daerah itu apa? Jadi sekarang itu semua belanja daerah dan sebagainya, kegiatan dan sebagainya itu di aplikasi sistem itu diajukan. Iya, betul. Dan nggak mungkin Bupati nggak tahu. Betul. Apalagi punten ya, misalnya kayak Pandeglang atau Lebak kan yang dengan nominal APBD-nya itu agak lebih kecil ya gitu ya. Artinya
nominal 150 juta tuh dianggapnya besar kegiatan itu. Pasti bupati tahu. Pasti tahu Pak Dokter ya? Tahu, kegiatan sosialisasi kayak 40 juta pasti tahu. Betul. Tapi kalau misalkan dilihat dari siang lain, misalkan kan hari ini dengan event tadi ya, dengan event Bupati Cup misalkan, tadi Ibu Bupati ataupun beserta wakilnya mungkin memiliki tadi visi misi ataupun penjabaran terkait dengan orientasi kedepannya terkait dengan apa pembangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Betul. Nah tadi Pak Dokter dengan role model yang disampaikan terkait dengan alur kebijakan publik tadi, apakah memang terjadi korelasi antara eksekutif dalam hal ini bupati, wakil bupati dengan OPD terkait. Meskipun pada saat yang bersamaan mereka kan satu skup ya Pak Dokter, satu skup. Nah, apakah memang para OPD ini dalam hal ini kadis-kadis tadi juga bisa mengejawantahkan visi misi dari bupati tadi begitu Pak? Jangan sampai kan ini bersifat kontraproduktif dong dengan visi misi. Harus memang bupati itu kan dibantu dengan perangkatnya. OPD itu kan perangkat daerah tadi ya, yang lebih pada skupnya dinas-dinas ini kan sebetulnya membantu pada ketercapaian visi misi dari bupati terpilih. Nah pertanyaannya gini, kalau kepala dinas, kabid dan kasihnya tidak paham pada tupoksinya, tidak paham pada orientasi visi dari ibu bupati Pandeglang ya, atau bupati dengan wakil bupatinya, ya kalau menurut saya punya hak kuasa bupati untuk mereshuffle. Nah inilah karena mungkin dari awal terjadi ya tadi barter politik, mungkin kemarin siapa yang menjadi tim ses yang menang dan sebagainya, sehingga terjadi bergen positioning terkait dengan posisi-posisi baik kepala dinas, kabid dan kasihnya. Nah sehingga mereka sebetulnya kurang paham terkait mengejawantahkan visi misi, rensranya kemana, bikin programnya apa, kegiatannya apa. Bahkan kalau maaf ya, misalnya saya pelajarin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada rensranya, birokrasi ini ya mereka tidak mengeluarkan inovasi untuk bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan yang baru yang menghasilkan value lebih gitu loh. Masih menggunakan metode-metode lama. Metode lama, contoh gini. Dia mau bikin kegiatan ini, cantolan anggarannya ada nggak kemana? Cantolan kegiatannya ada nggak gitu? Pasti selalu bicara itu cantolan-cantolannya gitu. Terbentur ke hal-hal tadi Pak Dokter ya? Iya, hal tadi. Seharusnya misalkan tidak ada, ya udah ajukan cantolan baru atau disebutnya bahasanya ya bikin kegiatan baru dan sebagainya. Nah ini akhirnya mereka nggak mau pusing, birokrasi itu nggak mau pusing, sehingga apa yang terjadi? Yang ada aja katanya. Jadi tiap tahun tuh begitu-begitu aja, bisa diperiksa kok kayak gitu. Bisa diperiksa kegiatannya setiap tahun pasti sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak mau capek, nggak mau pusing, sehingga mindset mereka itu masih berpikir bahwa kinerjanya berhasil ketika anggaran terserap. Ini yang saya selalu bilang. Dan itu mungkin persepsi yang harus kita rubah juga Pak Dokter ya. Rule-nya salah, harus dirubah. Hari ini berbicara performance budgeting, ya kan? Bukan berbicara pada zero based budgeting atau anggaran itu terserap habis nol. Salah. Betul. Tapi ini kan masih terjadi di tataran birokrat kita, pemerintahan kita masih terjadi karena mereka bingung apa yang harus ini. Jadi nganggapnya tuh uang itu ada di dinas nih uangnya, wah ini uang kegiatan buat kita semua nih, itu yang salah. Betul. Nah akhirnya sebetulnya trigger yang terjadi hari ini berbicara pada kejadian di Pandeglang, di Spora Pandeglang sebenarnya, saya yakin bukan hanya di situ, banyak di tempat yang lain, kegiatan yang lain begitu. Jangan-jangan kegiatannya nggak ada, tapi LPJ-nya ada, jangan-jangan. Itu lebih ngeri juga Pak Dokter. Jangan-jangan kayak gitu, ya kan? Nah memang ketika kita melihat asumsi masih seperti itu ya kan, ya ini menjadi sebuah pukulan sebetulnya. Makanya kita tadi saya bilang kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mengawasi. Ayo bareng-bareng nih kita sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil kita, ayo bareng-bareng kita bersama-sama. Turunan kebijakannya sudah ada nih, visi misi, turunan pada renstra, rencana strategis ya kan. Nah cara pencapaian bagaimana, impactnya bagaimana, benefit bagaimana, maka baru turunlah sebuah kebijakan perda. Disepakati tuh eksekutif legislatif, turunannya jadi program, turunan kegiatan. Nah program kegiatan ini udah ada di dinas-dinas. Terkait. Kegiatannya itu ada di kabid dan dikasih eselon 3 dan eselon 4. Betul. Nah kemudian menjadi pertanyaan secara holistik juga, mungkin Pak Dokter bisa menjawab dari sisi yang ini Pak Dokter. Kan ini setiap OPD atau SKPD terkait tentunya memiliki konsepan untuk tadi acara yang disampaikan Pak Dokter kan turun kebijakan ada
ada program, ada kegiatan-kegiatan di bawahnya. Betul. Nah, mungkin dari setiap kegiatan-kegiatan tadi tentunya para OPD atau SKPD tadi sudah memiliki role model, misalkan apa yang akan kami capai ketika kami mengadakan kegiatan A, B, C, D dan seterusnya Pak Dokter ya. Betul. Nah, ketika kita memandang studi kasus yang hari ini terjadi di Kabupaten Pandeglang terkait dispora tadi, nah bagaimana pandangan Pak Dokter terkait hal itu begitu? Saya khawatir justru mereka tidak membuat sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Iya, saya khawatir ya mereka cuman hanya ada bikin kegiatan misalnya Bupati Cup nih. Ya mereka nggak sampai berbicara impactnya apa. Nah ini kan berbicara cuman uangnya ada kegiatan, uang itu habis, LPG selesai. Itu yang bahaya. Bahaya, sangat bahaya itu Pak Dokter. Ya, ini kejadian buktinya. Kalau mereka berpikir sampai impact, sampai berdampak, sampai manfaat, impact dan benefit, saya pikir nggak ada lelucon sampai hadiah 95.000. Minimal ada perhatiannya dari Pemkab ke para atlet gitu Pak. Apalagi misalnya di panjat tebing. Panjat tebing ini resikonya jatuh, patah tulang kan. Betul. Saya berani taruhan deh kadisnya belum tentu bisa. Betul. Kabit kasihnya tantangin aja. Itu hal yang jauh gitu Pak Dokter ya. Apalagi dari aksesoris para atlet juga sudah mahal gitu Pak Dokter ya mungkin. Aksesorisnya, talinya, tambangnya, kemudian pengaitnya ya kan, sepatunya. Ditambah rutinitas latihannya. 95.000. Itu kebeli Pocari Sweat 1 pak juga enggak. Betul. Ini ya kan? Nyebut merek lagi, harusnya nggak sebut merek, nggak boleh ya, karena belum jadi endorsement gitu kan. Jangan nyebut merek. Artinya dia buat suplemen dia, ya kan, semangat. Jangan-jangan akhirnya begini. Akhirnya orang punya stigma, ngapain jadi atlet? Nggak punya masa depan. Bahaya lah Ibu Bupati. Iya. Bahaya kayak gitu. Ya kan? Padahal dari mana kita? Ya saya juga dulu pernah waktu kecil punya cita-cita jadi atlet, bro. Punya cita-cita saya dulu. Sepak bola Pak? Iya, sepak bola. Dan saya pernah ikut jadi tim SSB profesional ya di salah satu klub sepak bola. Tapi orang tua saya bilang nggak usah jadi atlet di Indonesia, katanya. Masa depannya suram. Iya. Untung saya ngikutin. Dan kemarin ya cerita uniknya kemarin saya ngajak nonton anak saya Spiderman. Nonton Spiderman. Kemudian sebelum saya nonton ada merchandise. Saya belanja tuh ceritanya merchandise, beli bajunya, atributnya gitu kan. Nah kalau belanja di atas kurang lebih 250.000 itu ada high climbing di situ, mainan yang anak-anak kecil gitu kan. Saya pikir boleh ternyata nggak boleh apa buat khusus anak-anak belajar high climbing. Ceritanya belajar pengen jadi Spiderman. Saya bilang, saya bisikin tuh ke anak saya tuh, kakak Bintang lebih baik jadi Spiderman. Pekerjaannya sosial, nggak perlu digaji, nolongin orang susah. Saya bilang kan, nolongin orang susah dan orang nolongin supaya memberantas kejahatan. Saya bilang, jangan punya cita-cita jadi atlet panjat tebing, apalagi ikut lomba di Kabupaten Pandeglang. Jangan. Di provinsi, aduh repot saya bilang. Gaji 95.000. Anak saya bengong, emang kenapa ya? Udah kamu ntar juga paham pada waktunya, saya bilang. Udah kamu belajar panjat tebing untuk hobi aja lah, saya bilang. Jangan jadi atlet serius. Saya bilang. Itu saya bilang baju yang kita beli itu kamu beli, saya bilang Spiderman sama tiket nonton kita sekeluarga itu lebih mahal dibanding hadiahnya, saya bilang. Kita nonton di primer itu tiketnya 160.000, kita nonton berempat udah 240.000. Udah hadiah nomor 1 juga kalah itu. Ya, betul. Ya, kita nonton kemarin berempat, saya sama istri sama saudara sama sekeluarga sama anak gitu kan, berempat. Tiketnya 60.000-an tuh yang di primer, saya bilang. Ya kan udah lebih mahal itu. Dibanding ini, saya bilang jangan ya, saya bilang enggak. Ngeri, saya bilang. Ayahnya takut sakit apa? Kecewa. Gitu. Lebih baik kamu hobi aja lah, saya bilang gitu lah. Hobi buat kamu naik high climbing, bukan untuk mencari hadiah itu, saya bilang. Nah ini tadi ya Mron ya, saya balik lagi, yang kita khawatirkan ini akhirnya dengan berita ini yang saya pikir ini jadi luar biasa. Tadinya saya pikir ini mah. Dan ini Pak Dokter tertanam dalam benak seluruh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Pandeglang Pak Dokter, tapi masyarakat yang lain. Sampai ini nasional loh, berita nasional. Saya ngeliat beberapa di tagline berita nasional ya online ya, yang besar-besar lagi ya. Itu masuk, bahkan di Twitter saya ngeliat, udah masuk berita di Twitter. Saya bilang, berarti udah viral nasional. Dan apalagi kalau nggak salah tadi pagi apa kemarin ya, Bupati pas memimpin upacara kalau nggak salah. Jadi viral tuh ya. Seru juga tuh ngeliat. Ini yang ininya saya apa kan saya nggak nyebutin itulah, nggak boleh lah. Mereknya. Ya kan? Nah, bisa dilihat disaksikan gitu kan. Nah yang kita dengar juga sekarang sudah dimutasi kadisnya. Saya pikir bukan hanya kadisnya, sepaket aja. Perangkat yang lainnya Pak Dokter ya. Yang konyolnya yang kita baca semua seolah-olah hari ini melempar semua. Melempar. Tidak tahu apa-apa. Bupati nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Betul.
Ya mungkin yang dimaksud Ibu Bupati tidak tahu apa-apa terkait insentif tadi, insentif nominalnya, reward hadiahnya. tadi ya, betul. Kepala dinasnya mengetahui, bahkan suruh kembalikan. Akhirnya ada sebuah gerakan dari teman-teman NGO, patungan koin mengembalikan itu ke yang Rp1.000. Rp1.000 karena itu gitu kan. dianggapnya ya itu penghinaan juga kan. Saya bilang itu nggak ngejaga perasaan. Saya bilang udah lagi kondisi gitu, kepala dinasnya malah berbicara seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Kalau kepala dinasnya merasa tidak terima, ya sudah, kepala dinas sekalian aja. Kalau saya jadi kepala dinas ya, kenapa nggak itu RAB-nya tuh? Nah, kepala dinas mudah-mudahan nanti nonton nih kepala dinasnya kan. Semoga. RAB-nya terkait dengan lomba kemarin, upload aja di internet. Dan itu publik media, juga publik aja. Betul nggak omongan kepala dinas? Karena penyelenggara nggak mengetahui. Penyelenggara katanya pelaksananya ya. Pelaksanaan event ini mereka sudah diberikan amplopnya, sudah tertutup dari disporanya. Terus satu arah nih Pak Dokter ya? Iya, nggak mungkin dong nggak tahu gitu kan. Ini kan ada RAB. Emang nggak pernah rapat tiba-tiba. Contoh gini ya. Misalkan nih ya, ini logikanya. Saya punya event kegiatan. Imron jadi orang ketiganya. Pasti Imron nanya dong anggarannya berapa. Nggak mungkin dong Imron tiba-tiba mau ngelakuin dan ini. Itu bahasa klasik lah. Melempar-lempar nggak tahu gitu. Event dan sebagainya. Cuci tangan gitu Pak Dokter ya? Iya, nggak mungkin. Misalkan dia sampai nggak tahu nominalnya, pelaksana nggak mungkin. Nggak mungkin ya, betul. Imron pasti tahu dong. Tahu pasti. Ya kan itu logikanya. Tiba-tiba langsung ngadakan kegiatan begini. Dan itu juga menjadi parameter kita salah satunya. Iyalah. Nggak mungkin dong tiba-tiba Imron melakukan kecuali ngomongnya gini dari awal. Ya ini lomba 17 Agustusan, ya kan. Anggarannya juga segini, dapat sumbangan hadiah relawan sekian gitu kan. Oke lah ya, 17 Agustusan. Ini kan tidak Bupati Cup lagi kan. Dan eventnya di akhir tahun banget. Ketahuan banget kayaknya ngabisin duit bahan kayaknya. Padahal Imron juga sering berdiskusi kan sama Pak Dokter di ruang kelas bagaimana kebijakan itu harus ada cost dan benefit Pak Dokter ya, termasuk dalam ejawanta tadi berapa kegiatan dan program-program tadi Pak Dokter ya. Harusnya. Dan hal ini mungkin kalau misalkan tidak ada yang tahu, terutama tim pelaksana juga sangat kerepotan sekali Pak Dokter. Bahkan ini mencoreng nama eksekutif ya Bupati, ya dalam hal ini. Bupati marah-marah, wajar. Tindakan tegasnya Bupati bukan hanya PKDIS tuh Bupati. Kalau bisa tuh ditelusurin. Betul. Kalau bisa, maaf punten ya, kalau saya melihatnya justru ini terjadi potensi tindakan korupsi. Betul. Dan mungkin dari pernyataan Bupati juga Pak Dokter kalau tidak salah Imron dengar juga inspektor sudah melakukan audit penelusuran ya. Oh ya harus ya. Harus, dan saya nggak sabaran nunggunya. Kalau bisa tadi biar sama-sama nih kita masyarakat paham. Ini kan anggaran negara nih. APBD mana ya? APBD kan anggaran daerah. Dan terbuka negara, untuk publik ya. Harus terbuka karena kita dilindungi dengan keterbukaan informasi publik. Kalau sekalian nih kepala dinasnya ngerasa dia tersudut, saya kalau disalin sendirian gitu kan. Kalau saya jadi kepala dinas, kalian aja tuh dibuka itu nama-nama penerimanya siapa ya kan, eventnya IO-nya siapa, misalnya untuk anggaran untuk juri, untuk makan, untuk hadiah, lebih jelas gitu Pak Dokter ya. Jelas lah, clearkan saja, nggak perlu takut sehingga tidak ada stigma. Orang kan akhirnya membandingkan sekarang anggaran 150 juta katanya, dapat hadiah ketiga 95.000 kan orang ngelihatnya atas sampai bawah gitu. Timpang. Nah untuk menghindari itu ya lebih baik dibuka saja. Kita kaji bersama-sama. Betul. Dan bahkan dalam regulasi juga sudah mensyaratkan hal itu Pak Dokter ya. Iya, di keterbukaan informasi publik. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu keterbukaan informasi publik itu mengejawantakan itu. Dan saya berharap teman-teman di NGO, teman-teman LSM di sini ya mengkajinya di bab bagian itu. Betul. Menuntut RAB itu ya dibuka, kemudian dipublis di media, kemudian dikaji atau diadakan diskursus untuk mencegah terjadi hal-hal yang serupa ke depan. Karena bukan main-main loh. Ini ngomongin tentang olahraga, minat dan sebagainya, passion dan sebagainya. Ini ke depan berbicara jati diri bangsa. Betul. Ya kan? Apalagi cabang olahraga itu bisa mempersatukan warga negara Pak Dokter, masyarakat. Hanya olahraga yang nggak akan terkait dengan panasnya politik, dengan olahraga bersatu. Ya kan? Kita tahu sepak bola kita alhamdulillah lagi menang-menang ini. Alhamdulillah Pak Dokter. Mudah-mudahan terus-terusan, takutnya kecewa orang Indonesia tuh nggak boleh kecewa. Giran lagi bagus diagung-agungin, giran kalah aduh nggak ada yang mau ngedukung gitu kan. Netizennya ini semua Pak Dokter. Iya, jadi pengamatnya banyakan pengamat sih Indonesia emang. Nggak nendang bola belum tentu bisa kan. Sama panjat tebing juga belum tentu bisa. Gitu kan. Nah ya itulah yang pesan saya berbicara bahwa ke depan saya berharap bukan hanya kejadian yang ada di Spora di Kabupaten Pandeglang saja.
di kabupaten lainnya seperti di Lebak, di Kota Serang dan sebagainya. Pernah kita bahas di Kota Serang kan akuarium kan, itu juga nggak ada impactnya gitu kan, nggak ada benefitnya. Ya, bahkan dalam sisi kebijakan tadi Pak Dokter menyampaikan harus ada cost benefit, iya, impact gitu. Dan benefitnya dari betul. Biaya yang dikeluarkan oleh negara, oleh daerah harus berdampak, harus berimpact dan harus berbenefit, harus bermanfaat. Betul. Nah, lihat dampaknya siapa yang merasakan, siapa yang ditujukan Pak Dokter, ditujukannya ke siapa, manfaatnya ke siapa. Kalau nggak terlalu penting, efisiensikan ini anggaran ini. Betul. Ya kan? Kalau misalkan dirasa tidak terlalu bisa mengadakan kegiatan ini, ya kenapa nggak ditunda ke tahun depan? Betul. Ya kan? Tunda aja tahun depan supaya anggarannya lebih mumpuni. Atau pas eventnya lebih cocok bukan di akhir tahun lah. 17-an lah lebih bagus lah. Di awal atau pertengahan itu Pak Dokter. Ya kalau 17-an lah. Kalau di akhir tahun kan cenderungannya lebih. Iya. Kalau bisa mah kalau 17-an ya. Hadiah yang dikasih buku tulis juga mau pensil 1 juga bahagia orang. Ini akhir tahun kan. Betul. Akhir tahun mah ketahuan banget ngabisin anggaran ini. Anggaran sisa atau perubahan gitu beran kira-kira. Dan itu mindset yang belum berubah ya Pak Dokter. Belum berubah. Dari setiap OPD-OPD yang ada ya. Ya saya mau bisa didiskusi dan berdebat kok kalau kepala dinas mengelak hal dengan ucapan dan ini. Semoga ini juga tidak terjadi pada OPD-OPD lain Pak Dokter ya. Kalau mau lomba gini saran saya besok-besok di Spora ya 17-an aja lah. Betul. Ya kan, kalau hadiahnya buku tulis juga nggak bakal ada yang protes. 17-an memperingati kemerdekaan gitu kan. Nggak ada yang tersinggung gitu. Ini kan repot saya bilang. Sangat repot sekali Pak Dokter. Dan pasti peristiwa ini tentu menjadi presiden buruk ya Pak Dokter bagi terutama kan bagi kita di Banten ya. Betul. Dan semoga aja ini tidak terjadi kepada kabupaten kota yang ada di Banten dan seluruh Indonesia pada umumnya Pak Dokter ya. Dan tentunya mungkin dari diskusi kita pada pagi hari ini tentu sangat menarik sekali terkait dengan cabur yang kemudian menjadi polemik di Kabupaten Pandeglang karena reward yang diberikan juga tidak sesuai harapan para atlet begitu Pak Dokter. Dan mungkin dari sisi civil society juga kita perlu mengawasi kontrol kinerja dari para birokrat, para eksekutif agar kebijakan yang tadi Pak Dokter sampaikan, kegiatan dan program-program itu sesuai dengan visi misi dari bupati dan wakil bupati. Dan tentunya itu akan bermuara pada tadi misalkan peningkatan PAD ataupun kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah mungkin terakhir Pak Dokter sebelum kita akhiri ada beberapa rekomendasi atau saran terkait peristiwa ataupun polemik yang terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang yang seperti kita diskusikan di awal, bagaimana pandangan Pak Dokter agar bisa memberikan pandangan yang jernih berbeda agar para OPD ini juga ke depan bisa berhati-hati gitu dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Yang pertama saya melihat memang satu, birokrasi kita ini punten saya bilang bukan banyak yang tidak baik ya, banyak yang baiknya. Tapi ketika berbicara keseluruhan, ini masih dinilai masih sedikit lamban geraknya. Inovasinya sedikit lamban. Mereka lebih nyaman pada zona-zona nyaman mereka dan mereka tidak mau menggunakan daya kemampuan maksimal mereka untuk berbicara atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak berdampak dan bermanfaat. Mereka lebih banyak ya udah ada anggaran, habis itu kegiatan lagi. Kegiatan yang kedua, saya melihatnya banyak kegiatan yang hanya bersifat seremonial. Ini maaf saja. Seremonial. Contoh lebih banyak pada misalnya sosialisasi, kemudian banyak berbicara pada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak terlalu penting kegiatan itu, ya kan? Lebih banyak rapat-rapat dan sebagainya. Endingnya tidak follow up-nya kemana gitu loh. Contoh misalnya harus ada FGD, ada seminar itu penting butuh, tapi follow up-nya kemana? Selama ini ya tidak, mereka cuma hanya habis biasanya, yang penting anggaran. Ada kegiatan anggaran habis. Nah di situ lagi, nah kan. Nah yang ketiga, mindsetnya harus dirubah, birokrasi harus berubah mindsetnya, dan yang bisa mempush birokrasi butuh pemimpin yang tegas. Berarti kepala daerahnya harus finalnya tegas ya. Jadi ke depan saya berharap para bupati atau kepala daerah itu kepala dinas ya dikasih contoh, bupati punya visi nih, visinya ini, rensranya ini. Tolong kalian buat program kerjanya atau program-program dan kegiatannya, kebijakannya ngikutin dengan arah saya. Presentasikan itu. Ukur dengan indikator-indikator kinerja utama dan kinerja tambahan itu. Atau saya menyebutnya bisa IFAS dan EFAS, internal faktor dan eksternal faktor keberhasilan tadi. Ukur itu, indikator kinerjanya apa untuk berhasil dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya kan, ketika berbicara
saya ingin berbicara performance budgeting, hilangkan mindset bahwa kinerja anggaran itu selesai ketika disebutnya habis. Berhasil pemerintah kalau anggarannya habis. Hilangkan mindset itu. Hari ini harus berubah bersama-sama. Ketika disebut performance budgeting, ketika anggaran itu membawa dampak yang baik ya. Iya, membawa dampak, membawa kinerja yang baik. Indikatornya apa? Ya indikator kinerja tadi. Betul. Padahal pemerintah sudah buat lakipnya sudah ada laporan akuntabilitas kinerja, ya kan, instansi pemerintahan atau institusi pemerintah. Nah, disinilah lakip ini hari ini harus diseriuskan. Indikator-indikatornya apa? Para pemimpin harus bisa mengejawantakannya, kadis mengejawantakannya, kabit mengejawantakan itu untuk membuat program kegiatan proyeknya tadi, kasih melakukannya dengan tepat. Dan yang terakhir reformasi birokrasi. Poin yang terakhir reformasi birokrasi harus dijalankan. Memang tidak akan nyaman dengan para birokrat. Saya paham, saya ngucap ini birokrat banyak yang benci dengan ucapan saya. Reformasi birokrasi. Iya, pasti mereka ngomong karena saya kamu mah cuma pengamat doang, ini mah pengamat nggak pernah ngelakuin. Nah, pertanyaan saya, ya itu konsekuensi yang dia ambil ketika dia menjadi abdi negara, disumpah dapat gaji dari uang rakyat, dari pajak yang rakyat berikan, retribusi yang rakyat berikan, ya di situ tanggung jawab. Kalau mereka nggak mau, kenapa nggak ngundurin diri? Salah satu akuntabilitas mereka. Ya, iya, pertanyaan gini, punten ya saya terakhir, banyak orang yang ngeluh, kami tekanannya tinggi, pekerjaannya tinggi, jadi ASN tinggi, birokrat tinggi. Lah kalau nggak mau ya udah ngundurin diri aja. Kalau dengan ributnya kecil katanya ya ngundurin diri, kerjaan cari yang lain, jadi pengusaha kalau mau jadi orang kaya kan gitu. Betul nggak? Betul. Itu aja simpelnya. Kan aneh banyak orang ya. Dan anehnya ketika banyak yang ngeluh, banyak yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Dan itu menjadi peminat paling tertinggi loh untuk kerjaan. Itulah ada beberapa rekomendasi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kalau ada banyak kehilafan tentunya karena kita juga berdiskusi. Mudah-mudahan membawa dampak manfaatnya dan pembelajaran buat yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ini juga membawa dampaknya walaupun sedikit. Tapi kalau banyak kesalahannya kami mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya, karena ilmu yang kita miliki juga sangat terbatas. Itu saja, Ikron. Terima kasih Pak Duan Ikron. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Haris atas beberapa rekomendasi yang sudah ditawarkan kepada kami semua, terutama kepada para pemirsa dan wabil khusus mungkin kepada para eksekutif di Kabupaten Pandeglang ataupun di beberapa lembaga pemerintahan lainnya Pak Dokter ya. Baik pemirsa, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan konten-konten Bincang Haris, terutama dalam tema hari ini terkait dengan Bupati Kap yang menjadi polemik di Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, saya Imron Wasi izin menyampaikan beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter, bagaimana beberapa rekomendasi perlu diterapkan, misalkan bagaimana para OPD ini merubah mindset lama ataupun melakukan transformasi besar. Dengan kata lain, ada terobosan baru yang dikeluarkan oleh para OPD. Kemudian juga diharapkan ke depan juga ada prospek yang jelas, yang lugas yang diterapkan oleh para OPD, misalkan dari sisi program, kemudian kegiatan dan seterusnya. Nah, tadi di awal juga Pak Dokter, rekan-rekan sekalian sudah menyampaikan beberapa alur dari kebijakan publik ataupun proses formulasi kebijakan publik sampai kepada tahapan kegiatan. Nah, oleh karena itu mungkin ini bisa menjadi trigger bagi teman-teman semua untuk mendiskusikan isu-isu aktual yang hari ini sedang berkembang, karena kita sebagai civil society perlu melakukan checks and balances kepada jalannya roda pemerintahan baik di kabupaten maupun provinsi serta nasional begitu. Nah, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Haris selaku pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga Pak Dokter senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga, semua juga sehat semua, segala rezekinya dan hal-hal baiknya. Amin. Nah, baik, terlupa juga mungkin doa baik kepada rekan-rekan sekalian, semoga tetap sehat, kemudian juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Imron Wasi dan Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SSMSI, mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan pada kesempatan diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi ataupun bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Imron Wasi mohon undur diri.
dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.